Shalom. Lo baru 5. Shalom. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita patut bersuka cita karena kita merayakan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Bukti kasihnya kepada setiap kita. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama akan menikmati acara ini dengan penuh hikmat dan kita akan diberkati bersama-sama. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik sekolah minggu, ayo silakan duduk sayang. Ayo kita mau berdoa yuk. Ya. Oke. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur bagi Engkau Bapa. Saat ini kami umat pilihan-Mu ada di tempat ini. Ucapan syukur kami karena kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Melalui kelahiran-Mu ke dalam dunia ini Tuhan. Dan Engkau memberikan satu pengharapan hidup yang kekal bagi setiap kami yang percaya. Saat ini kami akan bersuka cita bersama. Menikmati hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, urapan-Mu Tuhan buat setiap pelayan-pelayan-Mu, terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan berkat firman-Mu. Hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Acara ini dari awal sampai akhirnya semua di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-kuasa kegelapan roh-roh jahat yang merintangi kami diberkati. Saat ini kami sepakat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami hanya mengizinkan Roh Allah mengendalikan perayaan Natal pada saat ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cang jurupan.
sekali. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeers pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. So hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle, jangle, what a beautiful sight. So jump in bed and cover your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Christmas, you filthy animal. And a Happy New Year.
Bapak Ibu mengimani Yesus lahir untuk kita semua? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Yesus lahir untuk kita semua, menjadikan hidup kita berarti. Amin. Saat ini kita akan masuk ke dalam penyalaan lilin. Untuk itu saya mohon semua lampu untuk bisa dimatikan. Bapak Ibu sudah semua siap dengan lilin-lilinnya. Jangan dinyalakan dulu. Jangan dinyalakan dulu. Baik, untuk penyalaan lilin yang pertama, kami panggil yang terhormat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Ari Santoso untuk menyalakan lilin yang pertama. Kedua, dari Komisi KKA untuk itu dengan hormat Bapak Nelis untuk bisa menyalakan lilin yang kedua. Penyalaan lilin yang ketiga dari Komisi Kaum Muda dengan hormat Saudara Reki untuk bisa menyalakan lilin. Dari Komisi Kaum Wanita dengan hormat Ibu Eni Supiantono untuk bisa menyalakan lilin yang keempat. Dengan hormat kepada Bapak Suradi. Wakil panitia dengan hormat Ibu Oki untuk menyalakan lilin yang keenam. Penyalaan lilin yang ketujuh kami berikan kepada wakil dari jemaat untuk itu kepada yang terhormat Bapak Tulus untuk bisa menyalakan lilin yang ketujuh. Saudara sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan menyalakan lilin yang kita terima waktu masuk ke dalam ruangan ini. Kita akan menyanyikan pujian Malam Kudus. Lahirlah dunia
saya persilakan duduk kembali dengan mematikan lilinnya semua. Malam yang indah.
Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di malam peringatan Natal Kristus ini, kami GSJA Talitakum Malang dengan bangga mempersembahkan drama dengan judul Damai Sejahtera Tanpa Batas. Puji Tuhan, tadi di KKA saya dapat berkat dari kesaksian teman-teman bahwa mereka mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan itu dapat membuat mereka mendapat kekuatan untuk melewati kesulitan hidup yang mereka hadapi. Demikian juga diriku. Terkadang aku harus bergumul untuk anak-anakku yang sering mengabaikanku. Bahkan terkadang mereka marah-marah kepadaku. Namun ku bawa semua di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupku. Inilah sepenggal kisah Ibu Salom yang selalu menikmati damai sejahtera dari Tuhan sejak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus 10 tahun yang lalu. Sore itu ketika Mama sedang menyiapkan pesanan kue untuk tetangga sebelah rumah, tiba-tiba John datang. Mah, mana uang untuk pernikahanku? Kamu butuh berapa Toleh? Mama sudah menabung untuk pernikahanmu, tapi tidak banyak. Gak banyak gimana sih Mah? Aku ini kurang kasih sayang. Sekarang mau nikah aja, kok kurang dukungan? Nak, Mama terus mendoakan kamu untuk masa depanmu, supaya kamu tidak meninggalkan imanmu di dalam Tuhan Yesus. Alah, mulai ceramah lagi. Capek aku dengerinnya. Sekali-kali Mama lah yang dengerin aku. Aku itu udah cinta sama dia. Meskipun beda, itu pilihanku. Nah, Wes tak lama, ini hidupku. Gak usah ikut campur. Malam itu Ruth gelisah dan tidak bisa tidur karena memikirkan masa depan usahanya. Adakah damai di hatimu dalam segala keadaan? Ataukah damai hanya ada ketika engkau berkecukupan?
seperti yang dialami oleh Ruth. Ruth adalah wanita pebisnis, wanita yang tangguh, namun dia lebih mengandalkan kekuatannya dan kepandaiannya sendiri dalam usahanya. Malam itu dia sedang mengisi waktu liburnya dengan menghitung uang yang selama ini dihasilkannya. Dilihat dari jumlah uangku dan rekeningku, harusnya tahun ini aku bisa jalan-jalan ke luar negeri. Atau aku bisa mengajak teman-temanku untuk makan malam di restoran mewah dan belanja-belanja. Tapi sepertinya aku harus mempertimbangkan semuanya. Karena sejak pandemi, usahaku menjadi menurun. Keuanganku berkurang. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Oh, enak sekali orang tua ini ya. Bisa tidur nyenyak. Nggak mikirin harus bayar ini, bayar itu. Enak sekali dia. Semua aku yang harus menanggung. Punya adik satu bingung mau nikah. Dan pasti aku yang direpotin. Aku tidak tahu lagi. Aku harus kemana mencari kedamaian. Tidak ada damai sejahtera di dalam hatiku. Maunya marah-marah tiap hari. Dan di otakku sama hatiku ini hanya adanya uang, uang, dan uang. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Nak, ada apa? Kok dari tadi Mama perhatikan kamu gelisah dan manyun terus? Ma, Ya, usahaku ini sedang turun. Aku harus bagaimana, Ma? Mama enak tidur-tiduran, tidak mikirin bayar ini, bayar itu. Lalu adik mau nikah, siapa yang biayain? Saya, Ma, saya. Mama jualan apa ini? Apa ini, Ma? Jajan apa ini? Berapa penghasilan ini? Berapa? Gak bisa bantu operasional semuanya. Mama ini jadi mama kok gak bisa diandelin? Nak, dalam setiap kekurangan kita harus tetap bersyukur. Karena dalam setiap ucapan syukur ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan membuat kita melewati persoalan hidup yang kita hadapi. Bagaimana bisa bersyukur kalau kesusahan?
harus kerja mikirin uang. Mama ini aneh kok. Nak, Yesus Kristus Sang Damai lahir di hati kita. Terus aku harus bagaimana, Ma? Aku harus bagaimana? Kita berdoa ya sayang ya. Enggak, Mama yang berdoa. Saya mau cari uang. Orang libur, ganggu aja. Doa dewe, Ma. Aduh. Ya boy. Ma. Aku kualat, Ma. Ampuni aku. Setelah tabunganku dihabiskan, dia pergi meninggalkanku. Dia menikah dengan yang lain, Ma. Nak, terus undangannya bagaimana, Nak? Undangan sudah disebar ke 500 orang. Tapi aku gak jadi nikah, Ma. Aku harus bagaimana? Mama gak bisa membantumu banyak, tapi yang Mama tahu, Tuhan Yesus sanggup menolong segala yang kamu perlukan. Asal itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ma, aku ini udah gak punya kekuatan buat bertengkar sama Mama. Aku mau sendiri sekarang. Sebaiknya Mama keluar sekarang. Dalam setiap jeritan hati dan tetesan air mata Bu Salom diserahkan kepada Tuhan yang sanggup memberikan damai sejahtera dan ketenangan serta jalan keluar atas setiap persoalan hidup yang dihadapi. Aduh. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Melewati waktu demi waktu, Bu Salom terus mendoakan anak-anaknya. Bahkan tidak jarang juga mengajak mereka berdoa dan merenungkan firman Tuhan. John, bagaimana keadaanmu, Nak? Sekarang aku lebih baik, Ma. Puji Tuhan. Ada damai dan sukacita yang belum pernah aku alami. Puji Tuhan. Kita nanti berdoa ya sayang ya. Aku tidak pernah mendengar nasihat Mama. Maafkan kami, Ma. Kami tahu perjuangan Mama berjualan seperti itu semua untuk kami. Maafkan kami, Ma, yang tidak pernah mau bersama-sama Mama untuk beribadah. Anak-anakku, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, kita harus tetap berdoa, kita harus berserah dan bersyukur. Jangan sampai kita mengakhiri hidup kita dengan jalan pintas. Tapi yang kita harus tahu, Tuhan sudah memberi damai di hati kita. Jika bisa, kita mewartakan damai dari Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Ayo kita berdoa sayang.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah lahir di hati kami. Engkau membawa damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memelihara kami dengan luar biasa. Pimpin kami untuk membawa damai sejahtera yang daripadamu kepada banyak orang di sekitar kami. Amin. Di malam Natal itu mereka dapat memperingati kelahiran Kristus yang membawa damai dan sukacita. Marilah kita membawa kita sukacita kemanapun kita melangkah. Kudus di langit bertaburan, bintang gemilau terang gemerlap, terpancar kini sinar pelangi.
kita akan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami boleh memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah lahir dan datang ke dalam dunia ini. Bahkan Engkau tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kiranya kemuliaan-Mu terus melingkupi kami. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu menyertai Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kami mau mendengar dan kami juga mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali pada malam hari ini. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Oh, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Terima kasih buat tim altar yang sudah melayani dan juga semua ya pengisi acara luar biasa malam hari ini. Ya, kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan, saudara. Saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, ada pesan dari sorga yang disampaikan di hari Natal ini, saudara. Ada pesan dari sorga yang disampaikan di hari Natal. Yang tadi di dalam fragmen tadi sudah dirasakan. Bagaimana damai sejahtera yang datang dari sorga. Yang menyertai setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan semuanya dapat menyelesaikan segala permasalahan, persoalan apapun yang kita hadapi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari biarlah kiranya pesan dari sorga ini akan terus menyertai kita selama-lamanya. Selama kita hidup di dalam dunia ini, saudara. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, saya ingin sampaikan bahwa pesan-pesan ini disampaikan oleh malaikat di sorga, saudara. Bukan oleh manusia, tetapi pesan ini disampaikan oleh malaikat-malaikat di sorga untuk semua manusia yang ada di bumi ini. Puji nama Tuhan. Saya melihat kita semua manusia yang hadir ya. Amin. Ya, tidak ada yang bukan manusia. Semua kakinya ada di lantai semua kan? Ya, tidak ada yang ngawang ya. Jadi kita semua adalah manusia. Artinya apa, saudara? Pesan dari sorga ini disampaikan kepada saudara juga. Buat kita semua yang malam hari ini bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, saya katakan pesan-pesan itu masih tetap terus buat kita yang berkenan kepadanya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Orang-orang yang dulunya hamba dosa sudah menjadi hamba kebenaran. Yang dulunya kita ada di dalam kegelapan sudah dipindahkan pada terangnya ajaib. Saudara adalah orang-orang yang berkenan bagi Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, pesan dari sorga ini disampaikan kepada saudara dan saya, orang-orang yang berkenan kepadanya. Nah, saudara, ada dua hal yang saya sampaikan. Pesan yang pertama yaitu jangan takut. Apa, saudara? Jangan takut. Mari saudara, mari kita ucapkan 1, 2, 3. Jangan takut. Katakan kepada kanan kiri saudara, jangan takut. Nah, saudara, pesan yang pertama adalah jangan takut. Mari kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-20. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20. Malaikat sorga datang kepada Yusuf, saudara. Nah, firman Tuhan katakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ya, Yusuf punya maksud ingin memisahkan bercerai dengan Maria. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu.
Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah saudara, pada waktu itu Yusuf mengalami kebimbangan. Bagaimana saya bisa menikah dengan Maria sementara dia akan hamil lebih dulu. Nah saudara, oleh sebab itu malaikat dari sorga menyampaikan pesan spesial datang ke dalam dunia saudara. Bukan disampaikan oleh manusia, tetapi malaikat sorga yang datang khusus kepada Yusuf mengingatkan, jangan takut, engkau mengambil Maria sebagai istrimu. Puji nama Tuhan. Yang kedua saudara, kita membaca di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat 33. Di sana dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, perhatikan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang jelas, dikatakan sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Saudara, hal yang kedua saudara, malaikat sorga spesial datang kepada Maria untuk mengingatkan kepada Maria, jangan takut Maria. Saya senang sekali mendengar kata ini saudara. Ini bukan disampaikan oleh manusia, tetapi malaikat yang datang dari sorga menyampaikan kepada Maria, jangan takut, engkau mengandung. Anak yang kau kandung adalah dari Roh Kudus, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Wah, sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga saudara, di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada para gembala-gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, sekali lagi saudara, malaikat sorga datang bukan hanya kepada Yusuf, bukan hanya kepada Maria, tetapi kepada para gembala-gembala, orang-orang yang mempunyai satu lambang, orang-orang yang dianggap terendah. Dia datang juga mengingatkan, oh akan lahir hari ini, yaitu juru selamat, Yesus di kota Daud. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara, perhatikan sini aja udah, biar anak-anak gak apa-apa, anak-anak biar main-main sendiri gak apa-apa ya. Kita konsentrasi ke sini saja. Mereka punya dunia sendiri anak-anak. Ya, saya senang malah melihat anak-anak ya sukacita, berarti mereka sehat. Amin. Mereka sehat kalau mereka sukacita itu ya. Puji nama Tuhan. Nah saudara, sekali lagi saya katakan, ada hal yang sangat indah saudara. Yang lahir karena bukan manusia biasa, tetapi yang lahir adalah Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang datang ke dalam dunia ini. Sehingga sampai-sampai malaikat surga harus datang ke dalam dunia untuk meyakinkan kepada mereka. Puji nama Tuhan. Saya katakan pada ya semua, waktu saya lahir dulu, Pak RT, Pak RW aja gak datang. Ini malaikat surga yang datang saudara. Ini menandakan bahwa yang lahir ini adalah bukan manusia biasa saudara, tetapi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang datang spesial datang ke dalam dunia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kelahiran Tuhan Yesus ada berita dari sorga yang disampaikan oleh malaikat sorga, yaitu jangan takut. Saudara, apapun saat ini saudara hadapi saudara, permasalahan apapun yang saudara hadapi saudara, mari saudara ingat bahwa pesan dari surga itu masih tetap berlangsung buat kita.
Ya, udah gak usah diperhatikan anak-anak itu, biar aja sukacita sendiri. Konsentrasi ke sini aja. Haleluya. Sukacita sendiri, saudara. Ini justru menguji kita bagaimana kita bisa fokus atau tidak dalam situasi yang sulit, ya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, saudara, malaikat surga datang untuk menyampaikan kepada kita, jangan takut. Saya ingin sampaikan, saudara, pesan ini masih tetap berlangsung buat saudara. Amin. Saat ini saudara menghadapi permasalahan apapun. Saat ini saudara menghadapi persoalan apapun. Kalimat yang disampaikan oleh malaikat itu masih tetap berlaku bagi kita. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Apapun persoalan yang saudara hadapi. Mungkin saudara mengalami masalah keuangan, mungkin saudara mengalami masalah pekerjaan, mungkin masalah keluarga saudara. Mari ingat bahwa ada pesan dari sorga yang masih tetap berlangsung buat kita, umat yang dipilih oleh Tuhan. Jangan takut. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ikut Tuhan Yesus itu sangat indah, saudara. Puji nama Tuhan. Nanti saudara akan semakin melihat lebih dalam, saudara, bagaimana kita indah bersama dengan Tuhan. Pesan yang disampaikan kepada Maria, Yusuf, dan para gembala. Peristiwa Natal harus menjadikan kita tidak ada lagi rasa ketakutan dalam menghadapi berbagai pencobaan dalam hidup ini. Sebab kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, Rasul Paulus mengutip dari apa yang dikatakan oleh malaikat, menegaskan, meneguhkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Puji nama Tuhan. Dia tidak pernah memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oleh sebab itu, saudara, sekali lagi, biarlah melalui suasana Natal ini mengingatkan kepada kita, jangan takut, saudara, dalam menghadapi apapun juga. Jangan takut di dalam menghadapi berbagai pencobaan. Bahkan Yakobus katakan, oh, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jikalau engkau mengalami berbagai pencobaan. Karena akan membuat kita semakin sempurna di dalam iman kita. Puji nama Tuhan. Haleluya, sangat indah sekali, saudara. Haleluya. Yang pertama tadi, jangan takut. Bagian yang kedua, kemuliaan dan damai sejahtera. Kemuliaan dan damai sejahtera, mari kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14. Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji nama Tuhan, saudara. Haleluya. Ini adalah satu pujian yang disampaikan oleh para malaikat di sorga. Ya, dikatakan puji-pujian sukacita yang dinaikkan oleh malaikat sorga dan bala tentara sorga karena telah lahir juru selamat, yaitu Yesus. Saudara, saya membayangkan, ya, katakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji nama Tuhan. Malaikat sorga datang bersorak-sorai bersama bala tentara sorga yang besar. Mereka datang karena telah lahir Yesus sang juru selamat. Mereka bersuka cita luar biasa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Puji nama Tuhan. Keluarga tadi mengalami damai sejahtera yang datang dari sorga.
Walaupun mereka mengalami permasalahan, saudara, sebagai seorang ibu, saudara menghadapi anak-anak, kedua anaknya yang boleh katakan merongrong mereka, tetapi saat ibu ini tetap tekun di dalam doa, maka damai sejahtera itu melingkupi mereka dan dapat menyelesaikan segala permasalahan apapun yang dihadapi. Puji nama Tuhan, saudara. Biarlah kiranya saudara sekali lagi kemuliaan dan damai sejahtera Allah masih tetap juga diberikan kepada saudara. Kita semua yang berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Allah dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Inilah sukacita damai sejahtera yang datang dari sorga bagi kita semua yang ada di bumi ini. Puji nama Tuhan, haleluya. Sekali lagi saudara, peristiwa Natal memberikan pesan kepada kita. Pada kita sukacita, kemuliaan, dan damai sejahtera bagi kita selama-lamanya. Amin saudara. Percayalah bahwa apapun yang saudara hadapi, damai sejahtera Kristus, sukacita Kristus akan tetap melimpah di dalam kehidupan kita. Sebab kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan sangat berkenan kepada saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, saya dikasih waktu 30 menit oleh panitia. Jadi saya akan cepat saja. Bagian yang ketiga, malaikat surga tetap akan melayani kita. Puji nama Tuhan. Kalau tadi malaikat surga spesial datang untuk meyakinkan telah lahir juru selamat bagi dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Saya ingin sampaikan saudara, saya ingin meyakinkan kepada saudara bahwa malaikat surga tetap melayani kita. Amin. Malaikat surga dipersiapkan untuk melayani saudara, umat-umat yang dipilih oleh Tuhan. Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang pertama yaitu di dalam Filipi pasal 3 ayat 20. Di sana dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara, yang meyakinkan kita bahwa malaikat sorga akan dipersiapkan untuk melayani saudara dan saya. Kita tahu bahwa firman Tuhan mencatat dengan jelas, saudara dan saya, umat yang sudah dipilih oleh Tuhan, umat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya adalah warga kerajaan sorga. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang katakan, keluargaan kita adalah di dalam sorga. Memang sekarang ini kalau kartu keluarga kita ya kartu keluarga yang dari Pak RT, Pak RW, Pak Lurah ya. Tetapi saudara, kita juga punya kartu keluarga yang di sorga. Amin saudara. Yang mencatat bahwa saudara adalah kewargaan sorga. Oleh sebab itu saudara, ya kita sebagai warga kerajaan sorga, ya dan orang yang akan diselamatkan nanti firman Tuhan katakan, saudara dan saya adalah orang-orang yang layak untuk memperoleh pelayanan dari malaikat-malaikat sorga. Puji nama Tuhan. Ibrani 1 ayat 14. Di dalam Ibrani 1 ayat 14 di sana dikatakan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Kalau saudara nanti di rumah, saudara baca Ibrani 1 mulai dari atas ya, mulai ayat 1 sampai 14. Ini sedang berbicara tentang malaikat sorga. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Malaikat-malaikat sorga yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Wah, yang harus memperoleh keselamatan itu siapa? Kalau bukan saudara, katakan kanan kiri saudara, kamu harus memperoleh keselamatan. Kita yang harus memperoleh keselamatan saudara, bukan orang lain. Orang yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah orang-orang yang harus memperoleh keselamatan. Saya senang kata harus ini saudara. Yang harus memperoleh keselamatan. Sehingga saudara dikatakan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Malaikat di surga yang dipersiapkan untuk yang diutus untuk melayani mereka.
yang harus memperoleh keselamatan. Wah, kita adalah orang-orang yang harus memperoleh keselamatan. Karena kita adalah umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Karena kita adalah umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Umat yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah orang-orang yang harus memperoleh keselamatan. Sehingga malaikat di surga dipersiapkan untuk melayani kita. Puji nama Tuhan. Indah sekali saudara. Ya, saya ingin memberikan satu kesaksian sedikit walaupun ini sudah sering saya saksikan. Suatu kali saudara, ya, saya dengan Bu Ari naik motor. Saya itu kemana-mana suka naik motor saudara, ya, karena ya jemaat kita rumahnya itu kan banyak yang masuk kampung. Jadi tiba-tiba kadang-kadang kalau saya jalan kemana, saya pengen ke rumah si A, ya masuk kampung bisa naik sepeda motor. Kalau bawa mobil nanti ribet ya, jadi bawa motor. Maka saya kemana-mana bawa motor. Suatu kali saya sama Bu Ari naik motor saudara. Ya, naik motor itu tiba-tiba saya dari Saujajar mau menuju ke sini saudara. Tiba-tiba saya naik motor itu ada mobil mewah itu berhenti mendadak saudara. Cep! Langsung saya tidak sempat lagi saya nabrak. Tas! Aduh, wah ini masalah ini ya. Tapi saudara rupanya sopirnya ini turun saudara. Karena dia merasa bersalah. Ya merasa bersalah karena mungkin ada sesuatu dia mengerem mendadak. Kemudian dia minta maaf malah kepada saya. Padahal ya saya juga ada apa-apa sih, malah mereka yang mobilnya yang beset ya. Motor gak apa-apa. Tetapi saya jatuh saudara. Jatuh kemudian tangan saya jatuh saudara. Ya, kemudian saudara, waktu saya jatuh itu saudara, Bu Ari itu waktu pergi dengan saya itu dia bawa pisang 1 biji saudara. Yang dimasukkan di kresek, digantung saudara. Ya, digantung di kresek itu digantungkan sepeda motor itu. Pada saat saya jatuh saudara, tiba-tiba pisang 1 itu meluncur saudara di depan tangan saya ini. Seret, nyet. Wah. Jadi empuk saudara. Kalau tidak ada pisang, tangan saya bisa habis saudara. Tangan saya pasti habis karena aspal yang baru di aspal saudara. Saya percaya saudara. Itu malaikat surga yang dipersiapkan oleh Tuhan. Diperintahkan tolong dia. Cepat dalam waktu detik. 1 detik, 2 detik. Set. Nyet, enak. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, ini hal yang sepele, saudara, ini hal yang kecil. Tetapi saya sangat percaya bahwa malaikat surga dipersiapkan untuk melayani saudara dan saya. Orang-orang yang harus diselamatkan. Baik perkara yang kecil, baik perkara yang besar. Dia dipersiapkan untuk melayani kita. Amin, haleluya. Inilah indahnya mengikut Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang kita peringati hari ini. Bayangkan saudara, kita dulu orang berdosa, hamba dosa, tetapi dipindahkan menjadi hamba kebenaran. Kita dulu dalam kegelapan, dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Bukan hanya itu saja, karena Tuhan tahu kita tinggal di dalam dunia yang jahat ini. Dia memberikan rohnya kepada kita, Roh Kudus tinggal menyertai kita. Bukan hanya di situ saja, ada malaikat di surga yang dipersiapkan untuk melayani kita. Wah, tidak ada di mana-mana saudara. Hanya anak-anak Tuhan, umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Hanya saudara dan saya yang sudah dipilih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan saudara. Saya percaya saudara, bukan hanya hal peristiwa yang kecil, tetapi peristiwa yang besar. Malaikat di surga dipersiapkan untuk melayani saudara dan saya. Karena kita adalah warga kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Malaikat akan diperintahkan Tuhan untuk menjaga kita. Puji nama Tuhan. Mari kita baca di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-11. Mazmur 91 ayat 11 di sana dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya, malaikat di surga akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Puji nama Tuhan, haleluya. Ada Roh Kudus yang menyertai kita dan ada malaikat yang diperintahkan kepada kita untuk menjaga kita di segala jalan kita. Puji nama Tuhan. Malaikat akan diperintahkan Tuhan untuk menjaga kita di segala jalan hidup kita. Bersyukurlah saudara senantiasa. Tetaplah setia karena ada malaikat-malaikat surga yang selalu siap untuk melayani kita.
Saudara, kalau saudara mengerti kebenaran ini saudara, saudara pasti rindu untuk terus setia mengikut Tuhan, untuk terus setia melayani Tuhan saudara. Karena ada malaikat surga yang siap diperintahkan untuk melayani kita. Puji nama Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang istimewa, bukan? Amin. Katakan kanan kiri saudara, kamu ini orang istimewa. Kita ini orang yang istimewa saudara. Bayangkan saudara, siapakah kita saudara? Tetapi ada Roh Kudus menyertai kita. Ada malaikat di surga yang dipersiapkan untuk melayani kita. Orang-orang yang harus diselamatkan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, selamat datang ya Bu Ermin dan Pak John. Ada Pak Dania juga. Iya. Mari silakan. Iya. Berdua aja. Oh, ya. Baik, lanjutkan ya. Sekali lagi saudara, bersyukurlah senantiasa dan tetaplah setia karena ada malaikat-malaikat surga yang selalu siap untuk melayani kita. Puji nama Tuhan. Bagian yang keempat saudara. Haleluya, bagian yang keempat. Bagian yang terakhir, tetaplah hidup berkenan kepadanya. Tetaplah hidup berkenan kepadanya. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Puji nama Tuhan saudara. Mari saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang Tuhan mau berkenan kepada Dia. Karena kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahu benar, mengerti kehendak Tuhan dan mau melayani Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, maka persembahkanlah tubuh kita bagi Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Amin saudara. Amin. Kita tidak tahu saudara hidup kita sampai kapan, tetapi mari gunakan waktu yang ada ini, persembahkan tubuh kita, perkataan kita, perbuatan kita yang memuliakan Tuhan, yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena Tuhan sudah memilih saudara, menjadikan kita warga kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Ayat yang terakhir di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara, harus ada usaha yang kita lakukan supaya kita kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa malaikat surga dipersiapkan untuk melayani kita, pasti akan digenapi. Amin saudara. Damai sejahtera, jangan takut, damai sejahtera, sukacita dan kemuliaan yang diberikan kepada kita pasti akan digenapi dan menyertai kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita tidak, asalkan saudara kita tidak mendukakan Roh Kudus dan tidak memadamkan Roh Kudus, tetapi kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, saya ingin sampaikan saudara, bahwa saat ini kita adalah hidup di masa Roh Kudus. Amin saudara. Kita hidup di masa Roh Kudus. Oleh sebab itu, tetaplah setia untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Tetaplah setia menurut apa yang dipimpin, apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Karena kita hidup di dalam masa Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jangan mendukakan Roh Kudus. Saudara tahu bagaimana jangan mendukakan Roh Kudus? Tidak membuat Roh Kudus bersedih. Tetapi kita selalu menyukakan Roh Kudus. Menyenangkan Roh Kudus.
tidak mendukakan Roh Kudus. Puji nama Tuhan, haleluya. Dan tidak memadamkan Roh Kudus. Haleluya. Kalau Roh Kudus menggerakkan saudara untuk melakukan sesuatu, lakukan saudara. Pasti itu tidak akan salah saudara. Sebab Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Tetap menjaga kekudusan dengan hidup tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Jangan takut dan tetaplah hidup dalam damai sejahtera Allah dan dalam kemuliaannya. Roh Kudus yang akan selalu menolong kita untuk dapat hidup berkenan kepadanya. Ingat, ya saudara, saya bagian yang terakhir saya ingin mengingatkan pada saudara bahwa kita akan dipakai Tuhan. Amin. Kita akan dipakai Tuhan untuk memberitakan pesan Natal ini kepada dunia. Bahwa ada berita sukacita di dalam Yesus. Ada kemuliaan Allah. Ada damai sejahtera yang diberikan bagi kita semua. Yang kita harus beritakan kepada orang lain. Siapa lagi kalau bukan saudara dan saya. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Juga untuk menolong orang lain. Memberitakan damai sejahtera, sukacita kepada orang lain. Supaya mereka juga memperoleh keselamatan di dalam Yesus. Puji nama Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari pemain musik WL Singer boleh maju ke depan. Saudara, renungkan firman Tuhan ini baik-baik saudara. Percayalah bahwa Tuhan tetap akan mencurahkan kuasanya bagi saudara dan saya. Jangan takut dalam menghadapi apapun. Damai sejahtera Allah, sukacita Allah tetap menyertai kita. Haleluya. Kita akan naikkan satu pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Oh, ralamasiko takaralamas. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Naikkan pujiannya dengan sungguh-sungguh saudara. Sebagai komitmen kita kepada Tuhan. Haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Engkau mendengar komitmen kami Tuhan. Baju tak akan goyang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Musik akan mengalun dengan lembut. Saudara tundukkan kepala dan tutup mata. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Musik akan mengalun. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Sungguh kami bersyukur. Engkau yang mengingatkan kepada kami. 2000 tahun yang lalu Tuhan. Malaikat di surga datang. Untuk mengingatkan kepada kami semua. Yang sampai saat ini juga masih tetap berlangsung. Supaya kami jangan takut menghadapi apapun. Jangan takut menghadapi berbagai pencobaan apapun juga. Dan kami percaya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kemuliaan-Mu melingkupi kami.
umat-umat pilihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Sehingga kami semakin teguh untuk mengikut dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara tetap tundukkan kepala dan tutup mata. Saya mau berdoa secara khusus buat saudara. Yang saat ini mungkin saudara diliputi rasa takut. Apapun yang membuat saudara takut. Saudara boleh angkat tangan. Semua tutup mata. Angkat tangan saudara. Dengan jujur saudara. Tuhan, aku takut menghadapi ini. Tuhan, aku takut menghadapi ini. Aku takut. Angkat tangan saudara. Dia ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Angkat tangan saudara. Oralaba syandata karalaba shikata karalaba yaralaba. Angkat tangan saudara. Oh, haleluya. Angkat tangan saudara. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Turunkan tangan saudara, turunkan tangan saudara. Mungkin saat ini saudara merasa saudara kehilangan sukacita, saudara kehilangan damai sejahtera dalam hidup saudara, dan saudara perlu didoakan. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Oh, ralabasandaya ralabase. Saudara membutuhkan damai sejahtera itu. Saudara merasa kehilangan damai sejahtera itu, sukacita itu dalam hidup saudara. Angkat tangan saudara. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita saudara. Dia masih tetap memberikan damai sejahtera itu. Oh, percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Damai sejahtera Allah, sukacita Allah dilimpahkan kepada kita. Haleluya. Dia Allah. Haleluya, haleluya. Ya Rabbi, haleluya, haleluya. Ya Rabbi, amin. Haleluya. Ya Rabbi. Naikkan pujian di bersama-sama dengan iman, dengan sungguh. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sama. Naikkan dengan sungguh-sungguh. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa Surgawi, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat. Mereka masih merasa ketakutan akan apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak berubah. Janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Apapun masalah dan pencobaan yang kami hadapi, saat kami berjalan bersama Engkau, kami tidak akan takut. Sebab Roh Kudus akan menolong kami.
dan malaikat di sorga yang akan dipersiapkan melayani kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau juga melihat tangan-tangan yang diangkat, yang mereka merasa kehilangan sukacita, damai sejahtera. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kiranya curahkan damai sejahtera Allah, sukacita Allah yang melingkupi kami semua. Damai sejahtera tanpa batas bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar setiap kami yang pulang pada malam hari ini akan menikmati sukacita Allah, damai sejahtera Allah, kemuliaan Allah yang melingkupi kami. Kami tidak ada lagi rasa takut, sebab kami percaya Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kami. Tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, ketertiban. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Puji nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Amin. Amin. Mari kita menanggapi firman Tuhan dengan tangkap tidak usah takut, amin. Tangkap sukacita, yes. Amin. Tangkap damai sejahtera, ya. Beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Allah yang kuasanya sama dulu, sekarang, dan selamanya. Saat ini kita akan berikan persembahan kita. Nanti yang bertugas, saya persilakan untuk mempersiapkan diri maju ke depan. Baik, sembari persembahan akan dijalankan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti dengan kasih Ibu Dian akan berdoa untuk persembahan. Haleluya Bapak, kami ucap syukur untuk firman yang sudah menguatkan kami. Kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena kami memiliki Tuhan Yesus yang dahsyat. Amen. Tuhan Yesus yang senantiasa ada beserta kami. Yes. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kalau sebentar kami akan memberikan terbaik buat Tuhan. Memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati juga mereka yang belum memberi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap memberi buat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha
akan bacakan pengumuman yang sudah ada di warta. Yang pertama, doakan dan hadiri rangkaian ibadah dan perayaan Natal dan tutup tahun 2023 GSJA Talitakum Malang. Saya langsung ke poin kedua, yaitu ibadah Natal umum pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pukul 7 pagi di gereja. Yang kedua, yang berikutnya, ibadah tutup dan buka tahun pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 pukul 5 sore di gereja. Minggu pagi ibadah raya seperti biasa. Yang kedua, dimohon para ketua komisi agar mempersiapkan program kerja tahun 2024 dan menyerahkan lembar program kerja kepada sekretaris gereja paling lambat hari Minggu tanggal 31 Desember 2023. Yang ketiga, dimohon doakan terus untuk pembangunan kelas-kelas sekolah minggu. Puji Tuhan, sampai dengan tanggal 21 Desember 2023, janji iman tahap ketiga dan dari kotak pembangunan sebesar Rp130.539.550 dan sudah digunakan sebesar Rp136.231.000 sehingga saldo tunai Rp2.308.550. Terus kita mendoakan untuk pengerjaan pembangunan kelas-kelas sekolah minggu. Yang keempat, dana Natal 2023 dan dana Paskah 2024 yang terkumpul sampai tanggal 17 Desember 2023 sebesar Rp29.628.800. Terus doakan, terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah menyumbang. Dan yang kelima, dimohon kepada Bapak Ibu Saudara yang belum menyerahkan kartu kematian tahun 2023 atau yang belum mendapatkan kartu kematian 2024 agar segera menghubungi Ibu Mary Jonathan, Bendahara Tim Lazarus. Untuk pelayan ibadah minggu depan dapat disaksikan di warta dan pengumuman selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ya kita akan besok pagi jam 7 ya, hari Senin jam 7 kita ada ibadah Natal. Saudara bisa hadir jam 7 pagi di tempat ini Saudara. Ya, kalau malam ini kita adalah perayaan Natal, kita akan ada ibadah Natal. Puji nama Tuhan. Nah Saudara, sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memperoleh kalender, ya kalender diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Satu keluarga satu ya, kalau ada yang belum mendapatkan saudara bisa mengambil di depan nanti saudara. Baik, terima kasih buat kehadiran Bapak Saudara. Ya sebenarnya pada malam hari ini akan ada tamu ya dari DPR di provinsi ya Jawa Timur, tapi karena beliau melakukan perjalanan dari Batu yang macet ya belum sampai ke tempat ini. Puji nama Tuhan, biarlah semuanya tidak menjadi masalah penghalang bagi kita. Puji nama Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya saya ingin menyambut, mungkin ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh angkat tangan. Ada yang baru pertama kali hadir? Iya. Ada saudara? Oh iya, ini Pak Joni, ya Pak Joni dan Bu Ermin tentunya ya baru pertama kali hadir. Terima kasih buat kehadirannya. Ya Tuhan Yesus berkati kita semua. Masih ada lagi? Puji Tuhan. Baik. Kami ucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Oh, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
malam hari ini Tuhan datang. Syukur bagimu sebab hari ini Tuhan datang. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memimpin perayaan Natal malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar apapun yang kami terima malam hari ini menjadi berkat bagi kami. Dan setiap kami boleh menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semua ini Tuhan. Sebentar kami akan pulang tinggalkan rumah-Mu Tuhan. Sertai dan lindungi kami dalam perjalanan pulang sampai di rumah dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengakhiri perayaan Natal malam hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tangan saudara. Pulanglah dan terimalah berkat. Kasih karunia yang datang dari Allah Bapa. Di dalam putranya Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Shalom, shalom.